Halo semuanya, balik lagi di kanal aku, Baliman. Udah lama banget aku nggak bikin video. Dan di video kali ini aku mau bahas soal Trump ya, kemenangan Trump yang di belakangnya ternyata ada Elon Musk. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri ya, selama masa kampanye, mungkin kalian tuh lebih banyak dengar Taylor Swift, Eminem, terus ada prominent celebrities yang ada di Hollywood itu mendukung Kamala Harris. Tapi di belakang Trump cuma ada Elon Musk ya. Prominent people ya, kita kalau ngomong prominent people di belakang Donald Trump itu cuma ada Elon Musk, dan Elon Musk ini memainkan peran yang sangat penting ya. Dia contributing sangat banyak, baik dari memberikan dana, terus bagaimana shaping perspektif ya, perspektif masyarakat di US gitu, sampai ada di satu momen kita bisa menemukan bahwa udah pasti Trump yang menang nih gitu. Karena Elon Musk itu sebagai pemilik dari Twitter yang sekarang kita sebut X, itu bisa shaping perspektif tentang masyarakat. Nah, kalau kalian pernah mendengar media framing, ini sekarang udah masuk ke dalam sosial media, dan sosial media itu influence-nya cukup gede ke masyarakat daripada berita itu sendiri. Ya, jadi kalau berita kan untuk orang yang baca berita aja, tapi sosial media, everyone is using X. Jadi kayak kalian bayangin sendiri lah itu kayak gimana ya. Setiap orang pakai X, terus followers dia di X juga banyak banget, dan orang ngelihat dia itu punya persona yang cukup baik ya, baik dari segi innovation, terus kemudian teknologi, sama branding dia sebagai seorang CEO yang nyentrek banget gitu loh. Jadi kalian mungkin udah bisa bayangin bagaimana dia shaping perspektif masyarakat tentang pemilu yang terjadi di Amerika Serikat kemarin. Nah, mungkin kita kilas balik dulu sedikit. Kalau misalnya ada beberapa kontroversi, ada juga yang positif dari Donald Trump di periodenya yang pertama ya. Tentu ini bukan kemenangan secara konsekutif ya, karena kan kemarin dia menang, terus habis itu Biden, sekarang dia lagi. Kalau kita lihat ada beberapa yang positif, kalau kita bisa bilang cukup banyak ya, karena ketika dia menjabat sebagai presiden waktu itu, ekonomi US itu cukup meningkat tajam ya. Terutama ini karena reformasi pajak. Corporate tax itu yang tadinya 35% jadi 21%. Cukup signifikan turunnya. Yang pasti selama 4 tahun lebih dia menjabat di sana, karena sempat ada impeachment sebanyak 2 kali ya. Dia adalah seorang presiden yang menerima impeachment sebanyak 2 kali. Yang pertama itu dari Zelensky karena dia ikut campur dalam ranah internasional. Yang kedua adalah penyerangan yang terjadi di US Capitol. Ini adalah tahun 2021. Jadi pendukung Trump semua ngerusak barang-barang yang ada di Capitol. Ya udah, kayaknya di balik serangan ini adalah Trump gitu. Jadi ada 2 kali impeachment dalam periode dia menjabat kala itu. Ya, jadi kalian bayangin aja ada seorang presiden yang di-impeach selama 2 kali. Yang pasti ada kontroversi gitu. Terus kalau misalnya kalian lihat bagaimana cara dia ngerespon media-media ya. Kalau media bilang dia jelek, itu pasti kamu dibilang you fake. Ya pasti kalian familiar lah dengan kata-kata itu. Terus cara dia ngerespon orang dan combative style-nya itu yang bikin kok gini sih Trump gitu, presiden kita kok kayak gini. Terus allegiance-nya di luar itu juga kayaknya kita nggak cocok deh kalau partnering sama US dan yang lain sebagainya. Jadi ada pandangan-pandangan gitu yang dari segi kontroversinya kalau kita lihat ya, karena stylenya dia cukup unik sih. Bagaimana dia ketemu sama Xi Jinping, gimana dia ketemu sama Putin, terus Korea Utara juga dia. Kalau dari kemarin-kemarin US menjauh dari negara-negara itu, sekarang justru dia deketin gitu waktu itu ya. Itu yang mungkin kita lihat cukup beda dari US ya. Terus kemudian kalau kita bilang dari segi positifnya, mereka pernah melakukan reformasi pajak yang membuat peluang bekerjanya itu lebih tinggi ya. Karena pajaknya diturunin, perusahaan bisa meng-hire orang lebih banyak lagi gitu. Jadi lowongan pekerjaan cukup banyak, terus angka orang dipecat itu juga sedikit, terus angka pengangguran juga sedikit. Terus intinya perusahaan itu jadi sejahtera banget waktu itu, karena dari 35% jadi 21% itu angka yang cukup masif, dan ini akhirnya menimbulkan overhaul yang
dilakukan secara masif juga di US, karena kok signifikan banget nih, jadinya ada pengecekan yang cukup in-depth dari pihak US-nya. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Karena pihak US juga melihat, tentu di bawah Trump ya, perusahaan-perusahaan dengan laba tertinggi di US yang juga multinasional itu berada di negara-negara yang pajaknya rendah, gitu kayak Swiss, Luxembourg, Belanda, Singapura. Itu pajak corporate tax-nya itu sedikit gitu loh. Jadi itu yang bikin mereka makmur, mereka bisa lebih leluasa lagi, lebih banyak meng-hire orang, terus gaji juga bisa dinaikkan ya, karena ya kalian ngerasa lah kalau kalian udah kerja tuh kayak gajinya tuh dinaikin, ininya dinaikin, jadi produktivitas kita tuh meningkat gitu loh. Kayak kita ada motivasi yang lain. Nah, itu yang bikin ada nilai-nilai positif yang cukup signifikan kalau dibandingkan dengan presiden-presiden lain yang ada di US. Nah, balik lagi ke dalam hubungan antara Trump dan juga Elon Musk, mungkin kalian juga kebayang kalau misalnya Trump ini kan cukup skeptis ya sama climate change gitu. Sementara yang satunya Elon Musk, kalian tahu sendiri kalau dia tuh sangat concern tentang climate change, makanya dia memproduksi terus hal-hal yang sifatnya renewable energy ya, energi terbarukan, serba listrik, dan semuanya serba inovatif kalau kita lihat. Dan sebenarnya persona yang dia bangun adalah terkait teknologi ya, karena orang ini cukup gila dengan teknologi, gila dengan kerja simple, gila dengan cara kerja yang gak rumit lah, yang birokratiknya itu atau administrasinya itu gak rumit gitu loh. Karena apapun yang rumit itu akan menyulitkan bagaimana kalian kerja, berhubungan dengan orang lain. Partnering itu akan jadi lama gitu ketika hal-hal kayak gini itu dilamain gitu. Inilah kenapa dibentuk sebuah departemen baru ya. Kalau misalnya kita lihat gimana produktivitas Elon Musk di Tesla atau SpaceX, kenapa dia nggak ditaruh di Kementerian Pertahanan ya, Department of Defense. Nah, itu juga jadi pertanyaanku waktu itu, karena ya dia bikin ini, bikin itu, bikin ini. Jadi hubunganku adalah secara slightly tanpa berpikir panjang kayaknya dia di defense deh, kalaupun dia ditarik sama Trump. Tapi ternyata enggak. Yang menjadi Menteri Pertahanan di sana adalah mantan host dari Fox News. Itu juga justru jadi pertanyaan yang lain, kenapa sih host jadi Menteri Pertahanan gitu. Ternyata ada perspektif yang ingin diubah oleh US ya, terutama di Trump, di kabinetnya Trump, bahwa pertahanan itu adalah tentang insecurity, dan insecurity ini harus disosialisasikan ke masyarakat. Jadi ya karena disosialisasikan, mereka perlu orang yang jago untuk mensosialisasikan, which is mantan host Fox News ini gitu. Jadi aku juga kurang paham sih, karena aku baru baca-baca beritanya dan itu baru beberapa hari yang lalu kan. Itu jadi aku perlu baca lagi kenapa mantan host Fox News yang jadi Menteri Pertahanan. Dan seperti yang aku udah jelasin tadi, Elon Musk tuh dia suka sama hal-hal yang simple. Trump juga begitu, karena mereka berdua adalah seorang businessman, punya interest yang sama, bahwa kalau bisa birokrasi itu nggak ribet deh, gitu. Administrasi itu nggak ribet deh. Itulah kenapa mereka membuat departemen baru, yaitu Department of Government Efficiency. Jadi departemen ini adalah gunanya untuk memangkas cara kerja lama, model-model birokrasi yang ribet, karena kalau gini ribet, balik lagi gitu, partnering akan lama dan keburu males lah ya. Kalian lihat sendiri di Indonesia kayak gimana. Aku bukan jelek-jelekin atau gimana, tapi nyatanya memang di negara kita untuk hal administratif itu masih sangat sulit, hingga ada beberapa investor yang mungkin nggak jadi di sini, terus dia hilang, terus lebih milih di Asia Tenggara yang lainnya karena lebih gampang. Salah satunya adalah Singapura. Seperti yang aku bilang tadi, pajak di Singapura untuk corporate tax itu nggak begitu banyak kayak di sini ya. Jadi ya udah, mereka invest. Jadi FDI di sana itu cukup tinggi dibandingkan dengan di sini. Tapi ya kita nggak comparable lah kalau dibandingkan dengan Singapura ya, balik lagi karena dia udah cukup maju. Iya, siapa sih nggak mau invest di Singapura ya kan? Contohnya kayak gitu. Nah, balik lagi, gimana sih caranya Trump itu bisa shape di sosial media seperti X ya? Mereka main di Twitter.
MAGA atau kepanjangan dari Make America Great Again, itu terus disosialisasikan di platform X. Bahkan Elon Musk sendiri menyatakan keberpihakannya kepada Trump gitu, bahwa I'm fully support full Donald J. Trump gitu, bahwa ya udah dia emang benar menyatakan bahwa dia mendukung Trump di presidensial kali ini gitu ya. Bahkan dia pernah membuat petisi ya. Petisinya itu menyatakan bahwa siapa nih yang mau tanda tangan di petisi ini akan aku kasih 1 juta USD. Kayak siapa yang nggak mau tanda tangan kalau dikasih 1 juta USD per orang gitu loh. Jadi orang tanda tangan dan tertarik untuk mendukung Donald Trump karena ada support uang gitu loh. Ternyata ya kita nggak beda ya sama mereka, tetap gila uang juga. Kalian lihat sendiri lah, selain dia kaya, dia juga ngasih donation ke Donald Trump sebanyak 135 juta dolar kalau nggak salah ya. Terus dia juga ngasih 1 juta dolar per orang buat yang mau ikut di petisi itu supaya milih Donald Trump di kemudian hari. Terus dia kemudian quote and quote mungkin seperti gaslighting Kamala Harris ya, misal dia posting sesuatu yang bagus terus ditimpa bener aja sih, kamu kemarin waktu di ini nggak kayak gitu tuh gitu. Jadi dibalik-balikin tuh sama dia, terus nanti dia bikin kayaknya Kamala Harris benci aku nih kali ini. Kalau misalnya ada ketidakselarasan antara interest ya dari Elon Musk dan juga Donald J. Trump karena adanya perbedaan perspektif soal climate, kita asumsikan aja mereka melakukan sebuah kompromi ya. Karena Trump juga bagaimanapun dia udah dapat dukungan banyak dari Elon Musk, baik dana, baik dari secara nggak langsung di sosial medianya, terus sekarang juga mereka bergabung bersama di dalam satu kabinet. Jadi mau nggak mau mereka harus kompromi. Dan di mata dunia, Elon Musk memiliki citra yang cukup bagus tentang teknologi. Jadi mereka akan melakukan pengembangan teknologi yang cukup besar-besaran ya. Mungkin modernization juga tuh di situ. Karena aku baca-baca mereka pengen membuat infrastrukturnya lebih modern lagi. Nah, secara tidak langsung sebenarnya dia melakukan interestnya dia, gitu. Meneruskan interestnya dia soal renewable energy dan juga climate change gitu. Nah, Trump pun di sisi yang lain yang tadinya skeptis, dia melihat bahwa hal-hal seperti ini berujung pada economic growth gitu loh. Dengan pembangunan yang seperti itu, orang-orang akan lebih mengikuti contoh dari Amerika itu sendiri, mungkin membeli lisensinya juga kayak MRT kita ambil dari Cina kan. Nah, prototyping yang kayak gitu kan memberikan keuntungan untuk Cina lah ya, karena kita pakai produk dia atau kayak hakinya mungkin. Nah, Amerika mungkin bisa lihat kayak gitu. Jadi ada kompromi yang dilakukan oleh Trump dan juga Elon Musk di sini. Elon Musk juga nggak membuat energi atau climate change menjadi sesuatu yang urgent lagi, tapi dibalut dengan kita melakukan infrastruktur seperti ini, teknologi seperti ini, inovasi seperti ini akan menguntungkan negara kita dari segi ekonomi gitu. Nah, Trump melihat ekonominya gitu, tapi secara tidak langsung aksi untuk climate change juga dilakukan secara nggak langsung ya. Jadi aku kira ada kompromi seperti itu, walaupun Elon Musk juga punya luka lama bahwa dia pernah dapat ESG ratingnya itu minus dibandingkan dengan Exxon gitu. Exxon itu kan perusahaan yang bergerak di bahan bakar masih fosil ya. Dan dia tuh udah fully nggak pakai fosil gitu, udah renewable energy gitu, energi terbarukan. Kenapa kok ESG ratingnya tuh rendah banget dibandingkan dengan Exxon gitu? Akhirnya dia bilang ESG is a scam. Itu marah banget dia di situ. Tapi karena passionnya di situ, karena interestnya di situ, jadi dia masih meneruskan apa yang kita lihat sekarang. Dia terus bikin mobil, dia terus mencoba untuk melakukan kunjungan ke luar angkasa dengan roket-roket yang dia bikin. Dan aku sempat baca juga kalau misalnya dia kayak pengen melakukan eksplorasi ke luar angkasa dengan Trump. Bukan dia yang berangkat, tapi
akan kemungkinan ada project-project seperti ini. Kalian bayangkan mungkin nanti kalian bisa berkunjung ke Mars nih kalau nggak salah ya, karena Mars dekat dan sangat memungkinkan kalian akan visit ke sana. Kalau kalian mungkin nonton beberapa YouTube dan informasi-informasi di internet, itu sangat mungkin terjadi sih. Ya, kalian visit ke Mars, terus kalian nginep di sana atau apa, perjalanan antariksa seperti itu mungkin aja ya. Jadi yang tadinya mungkin kita lihat itu sebagai science fiction, mungkin lama-lama akan jadi science fact. Gimana menurut kamu tentang kolaborasi antara Elon Musk dan Trump? Kemudian beberapa project yang mungkin mereka lakukan, komen di bawah ya.